Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak ustaz sekalian, kaifa halukum? Baik, alhamdulillah. Sebelum kita melakukan pembelajaran kita hari ini, pada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan para kepada. Ad-du'a qabla ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan doa kita tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah dalam menuntut ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, Bapak Ustaz absen dulu ya. Abdillah Saputra, Hadir Ustaz. Adib Idrisi, Hadir. Aditya Aidil Rahman, Hadir Ustaz. Aditya Al Faruqi, Azrir Rahman, Ustaz, Arif Rahman, berat. Fahmi Al Faruqi, Hadir Ustaz. Fahmi Ibnu Hadi, Hadir Ustaz. Fahru Roji, Maghribi Saputra. Berat. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, hari ini pelajaran kita adalah tentang pengertian Al-Quran. Maka Ustaz minta kepada anak-anak sekalian jangan ada yang tidur atau ngantuk ya. Ya, Jadi, tolong dilihat di depan layar kalian masing-masing. Nah, inilah PPT kita hari ini. Ini ada gambar Ustaz waktu dulu muda ya. Muda dulu. Sekarang masih muda juga gitu ya. Ganteng kan? Kemudian menu belajar kita hari ini adalah Al-Quran dan Wahyu. Ada Al-Quran Wahyu. Ini peta konsep kita. Peta konsep kita tentang pengertian Al-Quran, Al-Quran menurut ulama. Anak-anak bisa membacanya di depan layar. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini bisa anak-anak baca sekalian mengingat kembali apa saja yang diketahui tentang Al-Quran, kemudian mengidentifikasi pengertian Al-Quran, kemudian menentukan apa pengertian Al-Quran dan Wahyu beserta nama-nama Al-Quran, kemudian menganalisis secara konseptual Al-Quran dan Wahyu sehingga dapat meningkatkan keimanan dan bersikap kritis. Kemudian ranah efektifnya A5, membiasakan kita untuk membaca doa dan mengucapkan salam. A5-nya berakhlak mulia. Baik, anak-anak Ustaz sekalian, mari renungkan. Nah, maka ini anak Ustaz minta satu orang untuk membacanya. Siapa yang mau? Silakan. Oh ya, Arif Rahman. Coba dibaca Arif Rahman, silakan. Di alam kubur, ketika pagi menyingsing, semua penduduk alam barzah bergegas dan bertebaran mencari bekal berupa doa-doa dari kaum muslimin. Mereka mengais ke sana kemari untuk mencari doa-doa dari kaum muslimin sebagai bekal mereka. Tapi ada satu orang bapak tidak sibuk sama sekali, malah duduk-duduk santai. Lalu seorang temannya bertanya, "Hai Pak, kok santai aja, nggak cari bekal?" Dijawab bapak tersebut, "Tidak perlu, bentar lagi kiriman buat saya akan datang." Kawannya bingung, ternyata di dunia bapak tersebut mempunyai seorang anak yang kerjanya adalah sebagai penjaga kedai harian. Ketika tidak ada pembeli, dia duduk dan membaca Al-Quran dan diniatkan pahalanya untuk ayahnya dikubur. Baik, terima kasih Arif Rahman. Nah, dari hasil kita renungkan tadi, bisa anak-anak Ustaz sekalian bisa mengambil hikmah apa yang dapat kalian petik dari kisah di atas yang dibaca Arif Rahman tadi. Nah, Bapak Ustaz ingin kalian ketika mengambil atau menuliskan hikmah ini ditulis di LKPD-nya ya. LKPD ini lembar kerja kalian. Nah, ini Ustaz berikan LKPD-nya. Mari renungkan. Oke, ini LKPD-nya ya, diisi hikmah apa tentang merenungkan kita tadi. Oke. Nanti ini dibagi sama kawan-kawannya.
memberikan lembar kerja. Nah, jadi kalian tulis hikmah tentang mari renungkan tentang bacaan yang dibaca oleh teman kita dari Arif. Kemudian selanjutnya mari mengingat. Mari mengingat. Apa yang kamu ketahui tentang Al-Quran dan Wahyu? Nah, coba siapa yang tahu tentang Al-Quran dan Wahyu? Ada yang tahu? Oke. Baik, Pak Hadi, silakan. Jadi yang dimaksud dengan Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada umatnya. Oke, baik. Bagus sekali ya. Nah, kemudian bisa lihat seorang lagi. Siapa yang bisa? Wahyu. Coba Harul lagi. Bisikan atau bujukan Allah. Oke, bisikan atau bujukan Allah. Ya, bagus. Alhamdulillah anak-anak bisa mengingat ya apa itu Al-Quran. Kemudian Ustadz minta juga semuanya bisa mengingat atau menuliskan lagi apa itu Al-Quran dan Wahyu. Ditulis di LKPD-nya, lembar kerjanya. Ustadz menampilkan beberapa gambar. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 gambar. Mari kita amati. Di sini ada siapa ini? Kakek tua yang lagi Membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua ada anak usia dini lagi Membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga Ada guru dan murid. Oke, kemudian yang keempat Orang di rumah sakit baca Al-Quran. ya orang ada membaca Al-Quran di rumah sakit di samping orang yang sakit. Kemudian setelahnya Di dalam bus membaca ya Al-Quran. di dalam bus membaca Al-Quran dan terakhir itu Di kuburan Kuburan baca baca ya Al-Quran. di kuburan atau di pusara Al-Quran membaca Al-Quran. Penting masuk sih. Udah. Baik anak-anak Ustaz, dari hasil pengamatan kalian itu kalian tulis di LKPD. Nah, Ustaz sudah menyiapkan LKPD-nya dan ini dikumpulkan ya, dikumpulkan lagi kepada Ustaz hari Rabu harus dikumpulkan semuanya menulis anak-anak Ustaz. Tadi sudah Ustaz berikan tentang pengamatan gambar-gambar yang telah Ustaz berikan. Kita teruskan. Nah, di sini ada pengertian Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Nah, Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Adapun menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, itulah anak-anak Ustaz pengertian Al-Quran. Kemudian sebelum kita lanjut untuk pengertian selanjutnya, Ustaz ingin membagi kelompok menjadi 3 kelompok kelas kita ini ya. Kelompok pertama itu dikomandoi atau koordinator oleh Arif. Kemudian kelompok kedua itu dikoordinatorkan oleh Michelle dan kelompok ketiga dikomandoi oleh Fahmi Ibnu Hadi. Oke? Baik, kita lanjutkan. Ustaz akan menerangkan beberapa pendapat ulama tentang pengertian Al-Quran. Ini ada pendapat ulama yang pertama bernama Syekh Muhammad Huwairibek. Apa kata beliau? Dalam kitab Tarikh At-Tashrih Al-Islami, Syekh Muhammad Huwairibek mengemukakan definisi Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran huwal lafzul arabiyyul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litadabburi wa tadhakkuril manqul mutawatirun wa huwa ma daftainil maqdu bi suratil Fatihah wal maktub bi suratin Nas. Artinya Al-Quran ialah lafaz firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Baik, pendapat ulama yang kedua yang bernama Subki As-Soleh. Apa kata beliau? Definisi Al-Quran sebagai berikut.
Al-Qur'anu huwal kitabul mu'jizul munazzalu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktub fil masahifil manqul alaihi bitawatturil muta'abbadu bitilawatihi. Artinya Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dituliskan dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan menilai ibadah membacanya. Adapun pendapat ulama yang ketiga yang bernama Syekh Muhammad Abduh, apa kata beliau? Al-kitabu huwal Qur'anul maktub fil masahifil mahfuz fi suduri man ana bihifzihi minal muslimin. Artinya, kitab Al-Qur'an adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Baiklah, ananda sekalian, itulah pendapat beberapa ulama tentang pengertian Al-Quran. Nah, selanjutnya kita berdiskusi kelompok. Nah, berdiskusi kelompok ini bagaimana yang telah Ustadz berikan kelompoknya tadi, yang dikoordinatori oleh Arif Rahman, kemudian Tafadol, kemudian Fahmi Ibnu Hadi. Silakan buat kelompoknya, anak-anak. Silakan. Ya, di tengah satu, jadi satu. Baik, anak-anak Ustaz sekalian, bagaimana hasil diskusi kelompok pertama tentang pengertian Al-Quran dan pendapat ulama? Silakan sampaikan. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1 menurut ulama Syekh Muhammad Qairibek. Al-Quran ialah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir. Oke, ahsan, mantap. Berikan tepuk tangan untuk dulu. Bagaimana kelompok 2 hasil diskusinya? Tolong disampaikan. Baik, hasil diskusi dari kelompok 2 adalah menurut dari pendapat ulama Subki As-Soleh adalah Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf-mushaf, disampaikan secara mutawatir. Oke, ahsan. Beri aplaus. Baik, hasil diskusi kami dari kelompok 3 ialah menurut Syekh Muhammad Abduh ialah kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada orang-orang yang menjaganya dengan menghafal, yakni orang-orang Islam, Ustaz. Oke, berikan aplaus. Baik anak-anak Ustaz, tadi hasil diskusinya bagus ya. Alhamdulillah. Kemudian sebelum kita memberikan kesimpulan, ini ada sedikit Ustaz akan jelaskan tentang pengertian wahyu. Apa itu wahyu? Wahyu merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada Rasul dan utusan Allah. Sedangkan Al-Qur'an ini sudah kita baca tadi, itu firman Allah atau wahyu Allah yang Allah turunkan khusus kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan hukum membacanya termasuk ke dalam ibadah. Baik anak-anak Ustaz, terakhir itu kesimpulan. Kesimpulannya ini dari pendapat di atas adalah bahwa Al-Quran adalah firman Allah atau kalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Quran dari lafaz berbahasa Arab. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Kemudian yang terakhir, Al-Quran senantiasa terjaga atau terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan menghafal Al-Quran. Oke, skip. Itulah hasil kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini. Maka Ustaz bertanya kepada anak-anak sekalian, apakah anak-anak semua paham? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak Ustaz, ini bisa dilihat ya, referensi sumber pelajaran kita bisa dilihat di pegangan buku kita Al-Quran Hadis. Kemudian
kemudian video pembelajaran, modul, dan terakhir bisa dilihat di internet. Maka sebelum Ustadz tutup, Ustadz akan memberikan tentang modul ajar kita yang akan datang, yaitu tentang keotentikan Al-Quran. Jadi jangan sampai besok tidak masuk ya, agar tidak ketinggalan pelajaran. Baiklah anak-anak Ustadz sekalian, mari kita tutup pembelajaran kita ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka